Shalom. Sepi. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan segera mulai ibadah kita. Bolehkah saya minta Bapak Ibu yang di belakang boleh ngisi tempat-tempat yang di depan? Sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara ini masih banyak yang kosong. Boleh kerjasamanya supaya jemaat yang agak belakangan nanti bisa lebih mudah diatur di belakang ya. Mari silakan. Terima kasih. Baik, kita dengarkan firman Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami mau meninggikan Raja di atas segala raja. Kami mengakui kemegahan Tuhan. Kami mengakui kekuasaan Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi. Sebab itu kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau. Sebab kami tahu dalam ibadah ini ada janji Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang bisa kami rasakan. Terpuji namamu Bapa, ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka saudaraku kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk Bait Allah disembuhkan semua. Di dalam Bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri saudaraku. Ya otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat
yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jarat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya ajak ibu saudara bagi kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang layak untuk terima semua pujian kita. Amin. Masa depanku sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Ku sanjung Kau Yesus mulia, haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku, Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali hidupku. Amin, amin, amin. Sama-sama katakan. Masa depanku sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Sanjungku sanjung Kau Yesus mulia, haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku, Kau tak berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, Kau yang pegang kendali hidupku, Kau tak berfirman dan akan
percaya hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau bersama kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Yesus Tuhan, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
benteng kekuatan kami. Itu Engkau Tuhan, itu Engkau Bapa. Kami hanya mau mengandalkan-Mu seumur hidup kami, sepanjang hidup kami, hanya padamu Tuhan. Kami berserah, kami berharap Yesus. Kami sanjung muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, kami menyanjung-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh yang disenangkan di tempat ini Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Hanya Kau, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dari hati kami mau nyatakan Tuhan. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To You our lives we praise. You are awesome in this place, mighty. You are awesome, God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of
Engkau indah, Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah bagiku, Allah Bapa. Kau layak ditinggikan hidupku bagi Engkau indah Tuhan. Diri syukur bagi Bapa, Engkau indah bagiku Tuhan. Engkau indah bagiku, Abba Bapa. Kau layak ditinggikan hidupku bagimu, Engkau indah bagiku, Engkau indah, Indah bagiku, Tuhan. Engkau indah bagiku, Abba Bapa. Kau layak ditinggikan hidupku bagimu, Engkau indah bagiku. Kau yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan hidupku bagimu, Engkau indah bagiku. Kau layak ditinggikan hidupku bagimu, Engkau indah bagiku, Haleluya. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih kami punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau hadir dengan kami dan memberkati kami. Sekarang hamba mau berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu pada kami sekalian. Hamba mau berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba mau berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan mengadakan penyerahan anak. Jadi pagi ini kita ada penyerahan. Jadi orang tua tidak bisa seenaknya untuk didik anak. Ya, ada orang tua yang pukul anaknya kemudian berkata, itu anak saya mau pukul, saya mau bikin apa aja. Enggak. Mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan. Itu disebut sebagai warisan atau pusaka Tuhan buat kita. Nah untuk itu hari ini anak Stacy, Adrista, Adeline akan diserahkan. Nanti ayahnya akan berdoa. Ayahnya langsung gemetar sedikit. Tapi ya ayahnya harus berdoa serahkan anaknya. That's the way we're gonna do. Tidak akan menyerahkan anaknya, kemudian kita akan serahkan anak ini di depan jemaat. Seperti biasa kita semua bangkit berdiri, ulurkan tangan untuk kedua orang tua ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, di mana saat ini kami mau berdoa buat anak kami yang terkasih, Stacy Adrista Adeline. Kiranya Tuhan Stacy senantiasa berada dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan dan pemeliharaanmu melalui berkat-berkat yang Kau limpahkan atasnya dan juga dengan talenta yang Kau berikan, sehingga kelak ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat Engkau pakai sebagai alat. Jadikan dia anak yang cerdas, berhikmat, takut akan Tuhan, serta anak yang berprestasi, membanggakan orang tua dan keluarga. Kami serahkan Stacy ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya rancangan-Mu saja yang terjadi atasnya, karena kami percaya rancangan-Mu jauh lebih besar dan lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan di hadapan jemaatmu, hamba-Mu menyerahkan Stacy Adrista Adeline ke dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya anugerah Tuhan menuntun dia. Sekalipun dia masih muda, rohnya akan reseptif terhadap Tuhan. Untuk itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, biar seluruh kehidupannya ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, bertumbuh, menjadi dewasa, mengerjakan kehendak Tuhan. Biar anak ini menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia akan mengerjakan apa yang menjadi maksud-Mu untuk dunia ini. Kuasa-Mu, karunia-Mu akan nyata dalam kehidupannya. Sekalipun dia masih muda, rohnya akan menyala-nyala bagi Tuhan. Hamba berdoa buat ayahnya dan ibunya, supaya Tuhan urapi mereka dan pakai mereka untuk mendidik anak ini dalam jalan-jalan-Mu. Untuk membawa anak ini ke dalam semua yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan-Mu. Berikan hikmat, pengertian, anugerah dari Tuhan, kemampuan untuk mendidik dan membesarkan anak ini. Untuk itu berkati keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Tuhan memberkati. Yeah, God bless you. Go for it. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Dari wajah kalian bahagia sih memang. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjut tema yang kita sudah bahas. Nah tentunya ini sudah minggu ketiga. Jadi saudara sudah familiar dengan tema yang kita bahas, yang judulnya adalah The Source of Authority, atau sumber dari otoritas yang kita sebagai orang Kristen harusnya miliki dalam kehidupan kita. Nah, dengan cepat tentunya sudah memahami beberapa hal. Kita baca dulu beberapa ayat ini dan kemudian kita akan melihat apa yang Tuhan maksudkan dalam konteks ini. Nah, saya hanya ingin membawa pada sisi yang berbeda aja. Kita akan baca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ketiga. Ya. Injil Matius pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Jadi kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kita akan membahas, tema kita adalah The Source of Authority. Sumber dari kuasa atau otoritas kita. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dari ayat tadi kita akan bahas apa yang disebut dengan the source of authority. Yang pertama, saya selalu mendahului dengan ini walaupun saudara sudah mengetahui tentunya, tapi harus diikatkan saja bahwa ada perbedaan antara otoritas dan kuasa. Otoritas, authority and power are two different things. Itu bukan sesuatu yang dapat dipakai sebagai sesuatu yang sama. Enggak, dia sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau kita berbicara otoritas, itu berbicara tentang kewenangan atau kuasa yang diberikan kepada mereka secara legal untuk menjalankan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Itu namanya otoritas. Jadi ada kewenangan legal. Kewenangan, kayak itu kan, bahasanya kayak restoran Manado. Oh itu wenang itu ya. Kewenangan itu apa itu? Otoritas, pelimpahan kekuasaan. Jadi orang yang menerima otoritas itu mereka menerima. Otoritas tidak datang dengan sendirinya pada seseorang. Dia menerima kewenangan. Karena dia menerima kewenangan, dia kemudian memiliki apa itu? Kuasa yang sah. Dia punya legalitas yang sah untuk menjalankan apa aja, keputusan, pekerjaan atau apa saja. Contoh, Jonathan Patiasina itu adalah gembala Rock Makassar. Itu jelas. Itu saya menerima kewenangan, ya kan? Saya menerima kewenangan. Yang pertama saya menerima kewenangan tentu dari Tuhan
yang telah memberikan kepada saya karunia untuk mengembalakan, tapi juga di sisi yang lain saya menerima kewenangan baik secara organisasi yang tentu dipakai oleh Tuhan untuk mengatur kewenangan bahwa saya ini ada surat tugasnya, saya punya penetapannya, ada surat keputusan yang memutuskan bahwa saya adalah gembala di sini. Itu ada. Baik dari rock ataupun dari GBI. Saya punya kewenangan untuk itu. Saya punya kewenangan, ya kan? Jadi kalau ada tiba-tiba orang yang datang dan mengaku gembala, jangan percaya. Dia bukan punya kewenangan, dia punya kewenangan saya gitu. Halo? Itu artinya, mungkin dia lebih pintar dari saya, mungkin dia lebih berkuasa daripada saya, dia lebih kaya daripada saya, tapi kewenangannya ada pada saya. Itu namanya otoritas. Karena saya punya kewenangan itu, saya punya kewenangan untuk mengatur apa yang ada di situ. Saya mengatur pemimpinnya, saya mengatur pelayannya, saya mengatur apa yang ada di dalamnya, saya memutuskan apa yang ada di dalamnya. Kan begitu. Karena saya punya apa? Kewenangan. Itu namanya authority. Itu kita sebut sebagai legal power, a legal right to exercise. Jadi sudah punya kewenangan yang legal, yang di backup oleh hukum. Itu penting. Sedangkan kalau kuasa atau power, by the way, kalau saudara mau tahu, kata otoritas dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata exousia. Exousia itu muncul paling banyak di Alkitab. Exousia itu muncul terbanyak di Alkitab, maka nanti kita akan kutip segera. Exousia itu bahwa saudara menerima kewenangan itu, ya, otoritas. Sedangkan kalau kuasa menggunakan kata dunamos. Dari kata itu kita dapat dinamis, dinamo, dinamit. Sesuatu yang memang betul-betul kuasa, physical power. Itu adalah kekuatan, itu abilitas yang ada pada kita. Ya toh? Jadi dalam setiap kita ada itu, ada otoritas, ada power. Nah yang kita lagi bahas hari ini adalah otoritas. Jadi kalau berbicara otoritas, tidak harus berurusan dengan apa? Kapabilitas, enggak. Otoritas itu sesuatu yang kita terima, diberikan kepada kita. Hal yang pertama yang harus kita tahu bahwa otoritas kita berhubungan sekali dengan iman yang kita miliki. Bilang dulu, otoritas berhubungan dengan iman. Jadi saudara hanya memiliki otoritas karena iman saudara. Saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada saudara otoritas. Coba kita baca ayatnya di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Ayat ini udah biasa saudara baca, kita drill ulang aja. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Bilang dulu, diberinya kuasa. Nah itu. Jadi Tuhan memberi kuasa. Kata itu bukan kemampuan. Kata itu tidak ada hubungannya dengan tumpang tangan orang sakit sembuh. Bukan. Kata itu adalah saudara menerima kewenangan, menerima otoritas untuk menjadi apa? Anak. Bilang loh, otoritas menjadi anak. Nah itu penting, ingat hal itu. Yaitu mereka yang apa? Percaya. Jadi orang-orang yang menerima otoritas ini adalah orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Itu berarti saudara secara langsung harusnya menerima kewenangan, menerima otoritas. Saudara adalah anak-anak Allah. Nah dari sini kemudian kita memahami ada 3 hal yang penting soal otoritas yang diberikan kepada kita. Ini kalau saudara menerima sesuatu dari Tuhan, 3 hal ini yang saudara pertama mengerti. Yang pertama adalah penerimaan otoritas itu memutuskan identitas saudara. Bilang dulu identitas. Oh iya, saudara kemudian sekarang punya identitas. Identitasmu anak Allah. Tadinya kamu bukan. Sekarang setelah kamu percaya kepada Yesus, kamu menerima identitas. Nah identitas sebagai anak ini penting buat kita. Alkitab bilang waktu Yesus keluar dari air dibaptis itu, Bapa berkata kepadanya, firman-Nya berkata kepadanya, inilah anakku yang kukasihi. Jadi kita mesti paham, identitas penting. Identitas saudara itu harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Halo?
Identitas kita tidak dibangun untuk sesuai dengan dunia ini. Saya tidak perlu contoh dunia ini. Identitas saya terbangun pada firman Tuhan. Saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah identitasmu? Kalau saudara anak Allah, langsung ada dua hal yang akan mengikutinya. Kalau saudara anak Allah, segitu saudara menerima identitas. Yang kedua, saudara menerima otoritas, betul kan? Saudara kemudian memiliki sesuatu di dalam saudara untuk saudara operasikan. Punya pengertian adalah anak Allah menerima perkenanan. Coba kita lihat yang tadi di Matius pasalnya yang ketiga. Ini kata yang ditulis ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari mana otoritas ini datang? Firman Allah. Firman Allah adalah otoritas yang tertinggi yang Tuhan berikan pada manusia. Saudara mesti paham hal tersebut. Saudara harus tahu bahwa firman Allah bukan cuma sekedar buku bacaan. Firman Allah itu otoritas yang tertinggi. Mengapa demikian? Sebab Tuhan sendiri menganggap bahwa firman Allah itu adalah istimewa. Mari kita baca ayatnya. Di dalam kitab Mazmur 138 ayatnya yang kedua. Kalau saudara baca Mazmur 138, saudara akan menemukan bahwa di dalam ayat-ayat di situ, saya yang terjemahan Indonesia agak kurang asik, tapi ya kita mesti lihat aja. Saya nanti akan refer ke terjemahan King James. Jadi Mazmur 138 ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Nah, sekarang ayat yang berikut, kata penting ini. Sebab, apa saudara? Kau buat namamu, sayangnya kata itu. Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jadi kau buat janjimu dan namamu melebihi segala sesuatu. Tapi tebak, coba kita lihat ini terjemahan yang paling dekat dari terjemahan bahasa aslinya. Kalau saudara baca terjemahan King James saja kalau ada, please. Ini rock jadi King James harus ada. Oke. Coba kita baca. Alkitab bilang gini. I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above your names. Bayangkan gak? Jadi Alkitab bilang Tuhan telah mengangkat firman-Nya di atas namanya. Wah, itu luar biasa. Tuhan menetapkan firman-Nya di atas namanya. Itu kan? Dia bilang gini, for you have magnified your word above your name. Saya pakai bahasa masa kini. Saya ganti kata thy dengan kata you aja. Ya kan? Jadi sudah bisa lihat gak? Bahwa di dalam ayat ini diberitahukan bahwa bagi Tuhan, di sorga ini, ya, di sorga ini, bagi Tuhan, Tuhan menempatkan firman-Nya di atas namanya. Bagi Tuhan, saya sudah perhatikan di dunia ini, orang kadangkala bisa lecehkan nama Tuhan. Orang jadikan nama Tuhan sebagai bahasa kutuk, orang jadikan nama Tuhan sebagai sesuatu yang gak jelas dibuat apa aja. Tapi jangan coba-coba dengan firman-Nya. Sebab dia telah mengangkat firman-Nya di atas namanya. Berarti firman-Nya penting sekali. Firman Tuhan ini sumber otoritas kita. Ya. Alkitab menyebutkan karena firman Tuhan luar biasa. Sebab firman Tuhan dia bekerja, jangan bercanda. Firman Tuhan itu dia bukan cuma otoritas, tapi dia juga kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya dia legit power that works in us. Makanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pandang enteng otoritas firman Tuhan. Itu hal yang luar biasa. By the way, saya track sedikit hanya untuk kasih tahu aja pada saudara. Christian progressive is not Christian. Trust me supaya saudara tahu. Sebab Christian progressive itu hanyalah ganti baju dari liberalism theology. Orang-orang yang berpikir liberal coba pakai baju yang baru supaya diterima. Yang berkata mereka menyerang pertama adalah itu firman Tuhan. Mereka bawa firman Tuhan bukan patokan.
firman Tuhan itu berubah. Firman Tuhan zaman dulu sama-sama sekarang berbeda. Jadi dia tidak bisa tidak bisa dipegang sebagai sesuatu patokan. Mereka menyerang firman Tuhan. Mari saya beritahu pada saudara. Firman Tuhan adalah hal yang paling luar biasa. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Apa aja boleh selesai, firman Tuhan akan tetap berdiri teguh. Langit, bumi dan segala isinya jadi oleh karena firman Tuhan. So orang gak bisa bercanda mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas yang paling tinggi. Nah Alkitab bilang begitu Yesus selesai dibaptis, otoritas itu datang pada dia. Tuhan berfirman kepadanya, inilah anakku yang kukasihi. Jadi begitu jadi anak, langsung ada 3 hal ini yang saya katakan. Yang pertama adalah saudara menerima apa? Identitas. Yang kedua saudara menerima otoritas. Tapi ada yang ketiga. Karena kalau orang terlalu suka yang ketiga sampai lupa yang 2 di depannya. Sebab yang ketiga ini yang penting. Kita menerima fasilitas. Tuhan memberikan pada kita fasilitas. Fasilitasnya adalah kuasanya tersedia bagi saudara. Kemampuannya tersedia bagi saudara. Hal tersebut terjadi. Sebab kalau saudara memang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia menjadikan saudara anak. Saudara kemudian memperoleh identitas. Saudara memperoleh otoritas. Sekarang saudara akan menerima fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Oh ya, fasilitasnya ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan saudara. Ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Sebagai contoh saja. Saudara pikir baca Alkitab itu biasa-biasa aja ya. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, itu sesuatu terjadi dalam diri saudara. Ada perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam diri saudara. Mari kita baca kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang sudah boleh baca sampai ayat 27, saya coba baca sampai ayat yang ke-22 saja. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Ini berhubungan dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Nah tentu kalau saudara baca konteksnya, yang berbicara ini hikmat. Bilang dulu hikmat. Hikmat. Alkitab bilang Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia adalah hikmat buat kita. Nah, sekarang kita baca dulu ayatnya yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Jadi sebenarnya ayat 20 sampai ayat yang ke-21 beritahukan kepada kita kalau kita mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Yang terjadi adalah kita perlu lakukan 3 hal. Yang pertama konsentrasi dalam membacanya. Perhatikan, arahkan telingamu, bayar perhatian. Bahasa Inggris bilang pay attention to it. Jangan cuma dengar sembarangan aja. Alkitab kemudian bilang janganlah itu menjauh dari matamu. Artinya renungkan itu. Imajinasikan itu berlaku dalam kehidupanmu. Sebab ayatnya yang ke-22 itu penting sekali. Ayat 22. Karena itulah itu apa? Firman itu. Firman yang kamu dengar. Perkataan Tuhan yang kamu dengar. Itulah menjadi apa? Kehidupan. Bilang dulu kehidupan. Kata kehidupan itu penting sekali. Terjemahan bahasa asli sebenarnya bukan cuma kehidupan. Jadi waktu saudara merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu. Firman Tuhan memberikan kepada saudara, terjemahan Inggrisnya bilang gini, active life. Ada kehidupan aktif dalam kehidupan saudara. Seperti ada kekuatan yang terjadi di dalam saudara. Saya mau bilang kepada saudara, itu sudah terbukti. Udah terbukti bahwa di dalam kehidupan kita ada kekuatan itu. Artinya begini, firman Tuhan menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk apa aja? Kekuatan untuk menang. Kekuatan untuk menduduki tempat-tempat yang kamu harus duduki. Kekuatan untuk menjalankan kuasa. Kekuatan untuk kemudian mengalami kemenangan di dalam pertempuran hidup saudara. Tapi yang paling penting itu adalah itu. Yang orang cuma suka kalau saya bilang ini. Lebih suka daripada yang tadi. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya kan? Tuhan enggak beri saudara berkat dengan lempar uang dari sorga gitu kan. Enggak ada kan?
Tuhan tidak buang rumah di depan matamu enggak. Dia beri kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sudah boleh baca itu di kitab Ulangan 8 ayat yang ke-18. Dia berikan kepada kita kekuatan itu. Nah, kalau kekuatan sudah muncul dari dalam, itu powerful. Itu memberikan kepada saudara active life. Kehidupan yang bersemangat. Ya, saya suka rasa aneh aja. Orang suka tanya pada saya, Bang Jo, kekuatannya ini dari mana nih? Coba bayangkan. Terbang sana sini, pelayanan sana sini, begini nih. Ya, bisa dicek aja, tanya-tanya aspri-asprinya saya. Coba tanya-tanya. Orang yang pertama jalan sama saya 1 minggu pertama pasti sakit, itu udah jelas. Langsung sakit lagi. Aduh terlalu capek. Saya bilang, hah? Saya sudah buat ini sudah 40 tahun. Orang tanya dari mana kekuatannya? Karena kekuatan itu bukan cuma karena kita bisa berdiri. Tapi kamu bisa berpikir cerdas. Kamu bisa konsentrasi. Kamu bisa fokus. Kamu bisa melayani. Ya kan? Berkali-kali saya tiba di Amerika. Itu setelah penerbangan kurang lebih 22 jam. Begitu sampai cuma istirahat. Cuci muka di hotel. Pulang keluar sudah berkhotbah karena waktunya. Beda waktu yang panjang. Orang bilang jet lag lah apalah. Terserah. Tapi kalau kita punya active life, di dalam kita bersemangat. Saya sering ketemu orang tuh kalau kita duduk sama mereka, kita tahu di dalam mereka itu ada apinya. Ada kita ketemu sama orang, aduh kita mau mengantuk saya ketemu mereka ini. Nggak ada. There is no life. Mereka tidak bagikan apa-apa gitu. Harusnya ada itu. Ada itunya. Kayak kalau saudara minum Coca-Cola, pernah minum Coca-Cola nggak sih? Saya sih sudah lupa rasanya. Sudah 20 tahun saya tidak minum Coca-Cola, bayangin. Itu kan ada apanya? Ada fizz-nya gitu kan, ada kickingnya. Ya, jangan minum Coca-Cola, sudah buka kalengnya kemudian minum besok pagi, itu sudah tidak ada. Ya, kamu bisa rasa itu, sama dengan kehidupan. Kehidupan yang punya active life itu give you that, give you some tidak tahu apa namanya itu, give you some edge. Terserah namanya apa. Tapi ada kekuasaan dari dalam, ada kekuatan dari dalam yang driving you on. Iya kan? Ya. Coba bayangkan kalau saya berdiri berkhotbah pada saudara. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata bahwa kita baik-baik aja. Saudara tidur, saya tidur, kita kemudian ketiduran semuanya. Gak ada itu. Tidak membandingkan cara orang berkhotbah. Tapi if you meet people, kalau saudara ketemu orang, harusnya orang bersemangat ketemu saudara, ya kan? Saya tidak mau orang ketemu saya kemudian berkata, saya ketemu Pak Jonathan energiku hilang 80%. Harusnya orang ketemu saya mereka di charge. Orang ketemu saudara mereka mengalami sesuatu. Karena dalam saudara ada apa? Active life. Yang dihasilkan oleh apa? Firman Tuhan yang bekerja dalam diri saudara. Bukan cuma active life. Coba lihat ayat yang ke-22. Bagi mereka yang mendapat dan apa? Kesembuhan bagi apa? Tubuh mereka. Ayat 22 itu. Jadi bukan cuma active life, memberikan kehidupan. Tapi juga mendapatkan apa? Kesembuhan. So this is what I believe. Ini yang saya percayai. Bahwa kalau saudara menerima firman Tuhan dalam kehidupan saudara, Tuhan menaruh di dalam saudara apa itu? Kesembuhan yang dari dalam. Dari wajah gak percaya. Saudara terlalu percaya obat. Aduh. Saya ketemu satu orang di Jakarta. Dia cuci darah. Terus tahu apa sebabnya dia cuci darah? Terlalu banyak minum obat. Setahu saya obat bikin sembuh. Tapi kalau obat bikin cuci darah berarti ada masalah di situ. Tapi saya mempercayai sesuatu. Bahwa firman Allah di dalam kita menurut ayat ini menyembuhkan dari dalam. Berarti kan tergantung kepercayaan saudara. Kalau tidak percaya terserah saudara kan. Tapi ada sebuah fasilitas yang Tuhan beritahu buat kita. Ada kesembuhan dari dalam, ada kekuatan dari dalam. Makanya kemudian dia beritahu di ayat 33, jaga hatimu yang berisi firman Tuhan. Yang tidak ada firmannya gak usah dijaga, gak apa-apa. Kalau ada firmannya baru saudara jaga. Karena memang kata itu orang suka ambil keluar dari konteks kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena firman Allah yang di dalam saudara itulah yang akan terpancar. Memancarkan kehidupan bagi orang lain.
Selebihnya kalau saudara baca ayat 24 sampai ayat 27, itu cuma berisi tentang apa? Bahwa firman Tuhan di dalam saudara akan rubah cara pandangmu. Firman Allah dalam saudara akan rubah caramu bicara. Firman Allah dalam kehidupanmu akan rubah cara jalanmu. Dia rubah cara hidupmu. Karena firman Tuhan bekerja. Haleluya. Itu fasilitas. Saya juga mempercayai bahwa Tuhan menyediakan fasilitas kepada kita. Karena saudara punya kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kalau source-nya firman Tuhan, pasti terjadi. Saya membaca sebuah buku many years ago. Bukunya berjudul Jerome Becomes a Genius. Buku itu ditulis oleh seorang yang bernama Aaron Katz. Ini bukan buku rohani, tapi buku ini ditulis oleh seorang Yahudi, Aaron Katz namanya. Aaron Katz ini penulis ensiklopedia dan kamus paling besar di dunia. Aaron Katz namanya, Google aja namanya Aaron Katz. Aaron Katz ini menulis dalam buku Jerome Becomes a Genius, mereka berkata begini, kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Ya kan? Bahkan setahu saya ada seorang dosen, dia sekarang tinggal di Melbourne, namanya Arif Budiman, dia beragama lain. Dia berkata bahkan orang Yahudi pintar-pintar, pemenang Nobel, mendapatkan inovasi, pemegang hak paten terbanyak di dunia, orang paling kaya di dunia, orang Yahudi, kenapa mereka pintar-pintar? Padahal mereka kecil. Secuil aja. Saya tidak bicara buat mereka, saya tidak bicara tentang mereka sebenarnya. Saya mau bercerita tentang apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, yang mengubah cara hidup mereka dan cara pikir mereka. Karena mereka menghargai firman Tuhan. Tentu sudah tahu bagaimana anak-anak Yahudi sejak kecil mereka dilatih. Bayangkan mereka umur 6-7 tahun harusnya menghafal seluruh Taurat, 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu mereka mesti hafal umur 6 tahun. Jadi kalau mereka selesai ada yang namanya Bet Sefer namanya itu, sekolah firman Tuhan yang pertama buat anak umur 6 tahun, itu mereka hafal. Bayangkan, hafal Kejadian sampai kitab Bilangan. Ulangan terakhir ya. Jadi 5 kitab Musa mereka mesti hafal. Imagine that. Dan kemudian itu diberitahu cara imam-imam mereka kalau mau rangsang anak-anak suka pada firman Tuhan. Bayangkan anak umur 6 tahun, bapaknya bawa dia kepada seorang rabi, kemudian ditutup dengan mata gitu, ditutup pakai blindfold gitu. Kemudian dibawa oleh rabi, perkenalan, rabinya kemudian buka rak Taurat di situ. Kemudian rabinya berkata kepadanya, coba kamu pegang Taurat ini. Dia akan ulurkan tangannya, pegang Tauratnya, ya, Taurat di situ. Kemudian rabinya berkata begini, coba julurkan lidahmu. Jadi dia julurkan lidahnya, nah, gitu. Kayak panace Rolling Stone tuh itu. Gitu. Terus kemudian, saudara coba ingat itu, salah saya tidak boleh kasih tahu itu. Jadi begitu dia julurkan lidahnya, kemudian rabinya akan ambil apa? 1 sendok madu. Kemudian rabinya akan teteskan di lidahnya. Jadi bahkan dia lagi blindfold, pegang Taurat, kemudian lidahnya merasa ada yang manis dari madu. Kemudian rabinya berbisik di telinganya, firman Tuhan lebih nikmat daripada madu. Anak kecil umur 6 tahun itu masih oral Pak. Dia mengenal sesuatu masih dengan mulut Pak. Tiba-tiba seluruh saraf di kepalanya mendengarkan firman Tuhan lebih nikmat daripada madu. Jadi mereka menghafal Alkitab merasa nikmat. Karena mereka berkata itu lebih nikmat daripada madu. That's the way they do things. Mereka membuat pertemuan-pertemuan di dalam buku Jerome Becomes a Genius. Kapan-kapan baca buku itu. It's a very simple book. Mereka melakukan pertemuan untuk mencari tahu kenapa orang-orang ini berhasil. Simple. Karena mereka melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan. Terus kita tetap bego dan mau coba bikin apa aja, tetap bego. Karena memang kita bilang sumber hikmat itu firman Allah. Sumber pengertian itu firman Allah. Sumber otoritas itu firman Allah. Tapi kita pandang enteng hal tersebut. Saya tidak bicarakan sistem pendidikannya mereka. Tapi mereka mengatakan bahwa ada kekuatan firman Tuhan yang turun.
kalau misalnya orang kemudian merenungkan firman Tuhan, ada fasilitas dari dalam yang bikin seorang jadi cerdas. Saya anggap itu fasilitas. Ya, ya. Saya berpikir mau cerita ini apa tidak? Nggak usah. Oke. Nggak usah. Waktu. Saya tinggal sedikit. Karena kita ada perjamuan kudus juga kan. Jadi kalau kita menerima fasilitas firman Tuhan, atau fasilitas dari otoritas yang Tuhan berikan buat kita, nah ini dia. Sekarang saya mau kita baca pasalnya yang ke-17, Injil Matius pasal 17. Kita pindah untuk membahas sebuah peristiwa yang lain, yang berbeda untuk menggambarkan otoritas pada saudara. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17. Oke, bolehkah kita baca itu? Oke. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya toh? Tetapi saya tidak usah baca semua. Saya mau baca satu bagian ini saja. Jadi ceritanya gini, saya ceritakan pada saudara aja. Jadi mereka naik ke atas gunung, tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi dia kemudian mengalami apa itu yang disebut dengan transfiguration. Tiba-tiba wajahnya bercahaya luar biasa sekali. Waktu itu ada 3 muridnya yang dia bawa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sudah tahu cerita itu bukan? Waktu dia kemudian dalam keadaan luar biasa terang seperti itu, kemudian nampaklah Musa dan Elia. Ya toh? Oke, ini kan perlu dilihat secara teologis ini. Tafsiran ini udah jelas bahwa Musa dan Elia melambangkan perjanjian lama. Musa melambangkan Taurat, Elia melambangkan kitab para nabi. Itu lambang daripada bahwa waktu Yesus berdiri, dia ada Musa dan Elia tampil bersama dengan dia. Itu sedang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu sebenarnya menggenapi nubuatan Musa dan nubuatan para nabi yang diwakili oleh Elia. Itu kira-kira bahasa teologianya. Nah kemudian Alkitab bilang gini, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan, ayat yang kelima ini, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah apa? Anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hampir sama kan? Apa bedanya? Hampir sama kan dengan yang tadi kita baca di pasal 3 ayatnya ke-17. Sama kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Tapi di ayat ini ada tambahannya. Itu kata, namanya apa? Dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah dia itu menunjuk kepada authority. Itu menunjukkan ini, sekarang kamu dengarkan dia. Sebab dia nggak bicara sembarangan pada kamu. Dengarkanlah dia. Begitu selesai dikatakan dengarkanlah dia, murid-murid tersungkur karena mereka sangat ketakutan. Tapi kemudian mereka sadar itu adalah sebuah visi yang mereka dengar, mereka lihat, penglihatan yang mereka lihat. Peristiwa rohani yang mereka alami pada waktu itu. Nah, yang saya mau katakan pada saudara adalah sekarang Yesus setelah dia dijadikan anak oleh Bapa, dia kemudian punya identitas, dia punya apa sekarang? Dia punya otoritas, kemudian dia sudah punya fasilitas. Nah ini yang terakhir ini yang paling powerful. Sekarang ada prioritas. Sekarang prioritasnya apa yang dia katakan harus didengar. Bilang dulu, apa yang dia katakan harus didengar. Kalau kita dengar kata dengar, kayaknya cuma dengar ini. Enggak. Alkitab itu, kata dengar itu sama dengan taat artinya. Kalau saudara baca Alkitab, kata dengar itu sama dengan taat artinya. Ya, makanya ada istilah dulu waktu kita kecil, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Ya kan? Saya coba ingat itu, saya lupa belakangnya. Katanya lagunya endingnya bilang ini,
nanti masuk surga, terima. Rupanya, ada yang bilang terima Coca-Cola, tapi ya lain lah. Itu lagu Coca-Cola itu mereka pakai. Oke, come back to this. Saya akan akhiri dengan pemahaman ini. Kata dengarkanlah dia itu otoritas. Tuhan berkata gini, sekarang semua akan mendengarkan apa yang kau sampaikan. Seluruh bumi akan mendengarkan apa yang kau sampaikan. Saya tanya dulu pada saudara. Apakah Yesus mempengaruhi dunia ini? Sangat. He is the most celebrated person in this universe. Dia adalah pribadi yang paling dirayakan di seluruh dunia ini. Bayangkan. Dia paling dirayakan. Sekarang orang berusaha untuk berkata bahwa dia tidak ada apa-apanya. Bayangkan. Sebentar Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Selebihnya pada waktu itu, kalau sudah baca ceritanya, Yesus kemudian mulai berkata kepada murid-muridnya, sekarang aku siap pergi ke mana? Ke Yerusalem untuk disalibkan. Kadang-kadang kita berpikir, otoritas yang kita miliki, kuasa yang kita miliki, itu hanyalah untuk kita pakai untuk senang-senang buat kita. Oh tidak. Tapi sebenarnya kuasa dan otoritas yang kita miliki itu untuk mencapai kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya seluruh kekuatan Yesus yang dia terima pada waktu ini, dia pakai untuk pergi ke Yerusalem. Untuk mempersiapkan dirinya. Untuk apa? Disalib. Mati. Menebus kita sekalian. Saudara. Mari kita lihat otoritas dalam sisi yang berbeda. Otoritas diberikan kepada kita. Kuasa juga diberikan pada kita. Saya tanya dulu pada saudara. Kuasa Roh Kudus yang turun pada saudara tujuannya untuk apa? Ada yang tahu gak tujuannya untuk apa? Kalau saudara terima kuasa dari Tuhan, tujuannya untuk apa? Kalau saya bilang ini tujuannya untuk mati, saudara suka gak? Coba kita baca. Coba kita baca toh. Kita lihat Alkitab aja. Coba kita lihat Alkitab aja. Ya, kita coba lihat Alkitab. Jangan bikin Injil-Injil sendiri, jangan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya ke-8. Nah ini sudah bagian dari fasilitas, kuasa yang kita terima. Karena kata yang dipakai di situ adalah dunamos. Tetapi kamu akan menerima dunamos dari Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bilang lu saksi. Itu saksi telah diganti artinya oleh kita. Kita pikir saksi itu yang bersaksi. Makanya ada lagu Pentakosta, saksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai Tuhan datang. Saksi, saksi, saksi. Begitu terus. Jadi mereka pikir kesaksian yang kita ucapkan. Bukan. Kata saksi itu berasal dari bahasa Yunani marturos. Bilang lu marturos. Dari kata itu kita dapat kata martir. Jadi kuasa itu adalah kuasa untuk menjadi martir. Saudara lihat saya. Oh my God. Susahlah percaya kita ini. Oh enggak. Karena memang itu penting. Orang yang berani menyaksikan Kristus memang orang-orang yang pemberani. Karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka berani untuk mati. Mereka berani untuk mempersembahkan dirinya. Dan memang tertulis di Alkitab. Kalau saudara baca sejarah gereja, minta ampun. Orang-orang yang memberitakan Injil itu mereka ditangkap, mereka dijadikan obor di pinggir jalan. Bayangkan, Kaisar Hadrianus bikin sepanjang jalan. Itu obor kepala manusia dibakar, kotanya diterangi oleh orang-orang percaya. Para martir yang mati karena mereka percaya pada Tuhan. Kenapa mereka berani mempersembahkan dirinya? Ada kuasa dalam dirinya. Mari saya beritahu pada saudara. Kalau kuasa itu tidak mengalahkan ketakutanmu untuk mati, itu bukan kuasa. Saya ulangi lagi. Kalau kuasa itu tidak mengalahkan ketakutanmu untuk mati, itu bukan kuasa. Sebab kuasa yang membangkitkan Kristus. Kata 1 Korintus 15 kalau sudah baca ayat 50 dan seterusnya. Itu kuasa yang membangkitkan Kristus.
Itu dia berkata begini, hai maut di manakah sengatmu? Kita sebagai orang percaya harus berjalan dalam otoritas ini. Kalau kita tahu hal ini, dengan mudah kita memberitakan Kristus. Tebak, saya tanya pada saudara, blatant aja. Kenapa saudara tidak mau bersaksi pada tetanggamu? Takut? Enggak ya? Takut. Ya. Penakut menandakan bahwa kasih Tuhan tidak penuh dalam kehidupannya. Saya tidak bilang bahwa saya tidak punya ketakutan, saya punya ketakutan. Tapi ketakutan itu tidak akan berarti kalau saudara mengerti bahwa di dalam saudara ada otoritas, ada kuasa, ada apa itu? Ada fasilitas yang Tuhan berikan buat saudara untuk tidak perlu takut. Makanya Alkitab berkata begini, orang benar seperti singa muda. Mereka berbaring aja tidur dengan tenang. Ketika bencana dan semuanya terjadi, mereka berbaring dengan tenang. Mengapa? Sebab mereka punya jaminan. Mati pun tidak akan menghabiskan. Benar perkataan itu. Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya! Kita sebagai orang percaya harus mengerti apa yang kita miliki. Yang pertama adalah identitas. Yang kedua adalah otoritas. Yang ketiga adalah fasilitas. Yang keempat adalah prioritas. Apa prioritas saudara? Dengarkan Tuhan. Lakukan kehendaknya. Jangan berhenti di tempat saudara berhenti sekarang. Capai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sekaligus kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya otoritas yang Kau berikan buat kami. Otoritas firman-Mu, pribadi-Mu. Terima kasih bahwa Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Hamba-Mu memang terbatas untuk memberi penjelasan, tapi Roh Kudus sanggup untuk menjelaskan sesuai dengan konteks hidup masing-masing orang yang hadir hari ini. Aku berdoa supaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Berkat-Mu dinyatakan. Kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Supaya kami hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan seperti Kristus. Untuk itu berkati perjamuan kudus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kemudian saudara boleh bangkit berdiri. Alkitab berkata kepada kita setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita harus makan dengan motivasi yang benar. Kita harus datang dengan hati yang bersih. Karena Tuhan memanggil kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus makan roti tak beragi dan minum anggur pada malam waktu mereka diselamatkan. Itu disebut sebagai perayaan Paskah yang pertama. Mereka merayakan mereka keluar daripada perbudakan. Tapi waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang dan diam bersama dengan mereka. Dan sekarang kita merayakan Yesus yang sekarang berdiam dalam kehidupan kita. Yang akan memampukan kita melakukan kehendaknya. Mari kalau saudara sudah siap, mari angkat roti di tangan kananmu.
dengarkanlah perkataan firman Tuhan yang berkata bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan. Ia mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Tubuh Tuhan adalah tubuh yang telah menanggung semua dosamu, pelanggaranmu, semua kelemahanmu, semua sakitmu, semua kutukmu telah ditanggung atas tubuhnya. Dan tubuhnya telah berdiri untuk menjadi pelaksana kehendak Bapa di muka bumi ini. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Mari kita bersekutu dengan darah penebusan ini dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Thank you. Haleluya. Mari ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sudah bicara pada Bapa yang mengasihi. Bicara pada Tuhan. Dia memberikan kepadamu otoritas untuk bergerak. Haleluya. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Saya beri waktu saudara bicara pada Tuhan beberapa saat ini. Sampaikan keluh kesahmu pada Tuhan. Thank you Lord. Kami menyembah Engkau. Kalau ada saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara perlu jalan keluar, saudara perlu terobosan Tuhan dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu di tempat engkau duduk, kami mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, engkau melihat orang-orang yang mengangkat tangan karena mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka butuh breakthrough dalam kehidupan mereka. Sekarang engkau jamah mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, pintu terbuka buat mereka. Open doors terjadi buat mereka. Mereka mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sekarang saudara mari kita akan berdoa supaya kerajaannya datang dalam kehidupan kita. Kehendaknya terlaksana dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan sudah duduk. Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Patiasina.
Dan ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, bagi kaum pria yang terlibat dalam Rockman maupun yang belum, boleh bergabung setiap hari Senin. Pada hari Senin nanti besok, jam 6:30 malam, tempat di MRC. Demikian pengumuman tambahan. Dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kami dapat beribadah dan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dapat menghidupi. Sehingga melalui hidup kami biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan semua buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik melalui kiris, transfer, bahkan dalam kotak persembahan. Setiap jemaat-Mu yang memberi, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Sehingga melalui persembahan ini Tuhan kami pakai buat pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah siap untuk memberi, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Mari saya semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sebelum kita pulang kasih salam kiri kanan. Kasih selamat hari Minggu dulu. Siapa tahu dari tadi belum kasih salam di kiri kanan. Haleluya. Mari kita sama-sama terpuji. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, bisnismu. Apa saja dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin.
Amen. Happy Sunday. God bless you.